Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih kita dalam pembahasan maqamul makhluk, yakni tentang kedudukan al-makhluk, yaitu kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada minggu lalu kita telah mengutarakan inti dari pembahasan kita, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia. Terjadi kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi pada manusia biasa. Kalau kita sakit, Nabi juga sakit. Kita makan, Nabi juga makan. Kita minum, Nabi juga minum. Kita nikah, para Nabi juga nikah. Akan tetapi mereka, khususnya Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada jenis manusia lainnya. Nabi manusia, tapi Nabi diberikan kelebihan yang Allah tidak berikan kepada manusia lainnya. Kalau anggapan bahwa Nabi Muhammad sama saja dengan kita, sama saja dengan manusia biasa, memang pada intinya Nabi Muhammad la yadur wa la yanfa. Nabi tidak bisa pada intinya memberikan mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya dalam kacamata kita awam, kita yang mengambil kelebihan, kita yang mengambil manfaat dari Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kalau anggapan sama saja, bukan hal yang baru. Kalau orang sekarang, di antara orang muslimin, kalau ada orang yang misalnya ziarah ke makamnya Rasulullah, usaha Rasulullah la yadur wa la yanfa, Rasulullah tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Go, imshi katanya. Jalan. Jangan terlalu lama, jangan sampai seperti menyembah atau menghamba. Ini adalah pikiran yang dangkal dan kecil. Tidak ada orang yang datang ke makam Rasulullah, ke kuburan Rasulullah untuk menyembah kuburannya Nabi Muhammad. Andai dia menganggap Nabi Muhammad sama saja pada kesemua aspeknya dengan manusia biasa, yaitu anggapan yang salah, sebagaimana anggapan dari kaum Nabi Musa dan Nabi Harun tentang Nabi Musa dan Nabi Harun itu sendiri. Mereka mengatakan faqalu anu'minu li basyaraini mithlana. Mereka kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam mengatakan, apakah kami mengikuti, apakah kami beriman kepada dua orang seperti kami, dua manusia seperti kami? Artinya kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun mengatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun sama dengan mereka. Tidak ada perbedaan sama sekali. Padahal ya perbedaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para anbiya, para rasul dengan manusia biasa itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang gampang saja terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah. Apa yang mesti dikatakan? Mesti disampaikan oleh Rasulullah, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku ini adalah manusia atau basyar seperti kalian. Kalian punya mata, aku punya mata. Kalian punya kulit, aku punya kulit. Kalian sakit, aku sakit. Kalian makan, aku makan, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi perbedaannya apa? Yuha ilayya. Perbedaannya aku mendapatkan wahyu, kalian tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Ini adalah perbedaan yang signifikan sudah. Manusia sama, bentuk tubuhnya sama, punya telinga, punya mata, sama bentuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan orang yang Allah hendak
lebih kan dari para nabi dan rasul. Yang disebut dengan nabi dan rasul yaitu perbedaannya apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah merupakan satu perbedaan. Jadi khulasah minggu lalu yang kita bahas bahwa ya Nabi Muhammad sama dengan kita, akan tetapi Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan beliau pada hakikatnya sama dengan kita, sama dengan manusia, tapi ada perbedaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sehingga kita patut untuk memuliakan beliau, bukan menyembah beliau. Tidak ada alhamdulillah sampai detik ini umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Walaupun mereka dengan emosi marah ketika Nabi Muhammad dihina, dilecehkan, ya tapi bukan menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita ziarah ke kuburan beliau pun kita bukan menyembah kepada Rasulullah. Kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Tidaklah kita ziarah kepada Nabi Muhammad pertama kecuali karena Allah. Kedua, ingin mendapatkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man zara qabri wajabat syafaati. Barang siapa yang ziarah ke kuburanku maka wajib atau pasti dia mendapatkan syafaatku. Yang mengenai adat ziarah berbeda pendapat ulama. Ada yang baca Yasin, ada yang tahlil. Ya oke, kita tidak sempat. Misalnya kalau di zaman sekarang ziarah di Madinah nggak bisa kita baca Yasin. Nah, boro-boro baca Yasin, baru berdiri berhenti sebentar, kan adabnya seperti itu. Berhenti salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Kemudian mundur sedikit salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Mundur lagi ke kiri salam kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ini adat ziarah di makam Rasulullah. Tapi dikarenakan orang-orang yang menganggap ziarah atau orang yang ziarah ini telah musyrik, bahkan mereka mengatakan naudzubillah, sehingga ziarah seakan-akan kita tidak punya adat, ziarahnya ngomong kalau masuk kita langsung diusir, surah. Lama sedikit kita berdiri, haji. Nah, disuruh jalan. Ya, hasil begitulah anggapan mereka yang menganggap yang menganggap bahwa kita yang melebihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perbuatan yang tidak boleh menurut mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa min dzalika qaulul musyrikina fi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قد رأوا بعين البشرية المجردة فيما حكاه الله عنه بقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun, apa yang dikatakan oleh kaum Tsamud kepada Nabi mereka Nabi Saleh, juga apa yang dikatakan oleh Ashabul Aikah kepada Nabi mereka Nabi Syu'aib, pernah juga dikatakan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap para nabi di umatnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Ada orang-orang yang tidak ingin mengikuti para nabi mereka, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keangkuhan mereka, karena kesombongan mereka, karena mungkin irinya mereka, karena takut martabatnya jadi terancam, karena takut kedudukannya jadi terancam, sehingga mereka mengatakan mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apa ini, kata mereka. Orang musyrik mengatakan kepada Nabi Muhammad, Rasul apa ini? Ngaku-ngaku Rasul, tapi ya'kulu ta'am, dia makan sama dengan kita makan. Wa yamshi fil aswaq, dia juga jalan di pasar, kita jalan di pasar, sama-sama kita kalau begitu. Itu maksudnya mereka. Bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan mereka. Mereka makan, mereka jalan di pasar, Nabi juga makan, Nabi juga jalan di pasar. Maksudnya orang-orang musyrikin, ya buat apa melebih-lebihkan Muhammad, toh sama dengan kita.
Begitu juga di akhir-akhir zaman ini yang mengatakan buat apa lebih-lebihkan Rasulullah? Loh, Rasulullah sama juga dengan kita. Nah, sama. Apa ubahnya perkataan seperti itu dengan perkataan orang-orang musyrikin? Na'udzubillah, na'udzubillah. Walaqad hadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi haditsu sidqi bima akramahu Allah ta'ala bihi min 'azimi as-sifat wa khawariqil 'adat allati tumayyizu biha sa'ir anwa'il bashar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda tentang diri beliau dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, dari keagungan sifat, dari kejadian-kejadian yang khariqul adat, yakni kejadian-kejadian yang luar daripada biasanya, yang membedakan beliau dengan semua manusia. Itu Rasulullah sendiri yang menyatakan. Kalau orang mengatakan, Rasulullah itu sama dengan kita, Rasulullah makan sama dengan kita makan. Muhammad, misalnya orang mengatakan berjalan di pasar, kita juga jalan di pasar. Manusia sama dengan kita. Lalu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah dalam beberapa hadis, banyak hadis, bukan beberapa lagi, banyak hadis, beliau mengatakan tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, kemuliaan-kemuliaan, yakni tentang keagungan sifat, tentang kelebihan-kelebihan beliau yang luar biasa, yang membedakan beliau dengan manusia biasa lainnya. Di antaranya apa? Di antaranya min dzalika ma jaa fil hadits sahih annahu qala tanamu 'ainaya wa la yanamu qalbi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, tanamu 'ainaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Mataku tidur. Ini kelebihan Rasulullah. Rasulullah manusia biasa sama dengan kita, tapi salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau sendiri mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidur, ya mataku tidur, tapi hatiku terus ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tidur. Lain dengan kita manusia biasa. Kita kalau tidur mati sudah. Mau kesolir, benar kata ulama, Pak. Tidur itu mati kecil. Kita kalau tidur mati sudah. Hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan mungkin kalau kebakaran, bom meledak, tidak tahu lagi sudah. Tidur. Kenapa? Karena hati kita ghaflah. Tapi kalau Rasulullah SAW, mata beliau tidur, merem ketika beliau tidur, tapi hati beliau tidak pernah tidur, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan. Beliau sendiri menyatakan dalam hadis yang sahih. Jadi sangat salah apabila orang mengatakan ya Nabi Muhammad sama dengan kita, jangan terlalu berlebih-lebihkan beliau. Sambil-sambil mengatakan buat apa adanya sholawat, adanya maulid dan lain sebagainya, baca sholawat bareng-bareng misalnya. Ini kita katakan subhanallah. Apa yang inti paham itu tidak benar. Bukan kita juga membenarkan apa yang kita pahami. Dalam artian, coba kita timbang dengan akal sehat kita. Pantaskah Rasulullah kita agungkan? Pantaskah Nabi Muhammad kita muliakan? Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Lah kalau Allah zat yang menciptakan semuanya, bahkan menciptakan Nabi Muhammad, mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mengagungkan Rasulullah? Kenapa kita tidak memuliakan Rasulullah? Ya, ini satu pertanyaan yang simpel. Kalau Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, lalu kenapa kita tidak mengagungkan dan memuliakan Rasulullah?
toh manfaatnya juga kembali kepada kita sendiri. Betapapun kita memuji dan memuliakan Rasulullah, Allah sendiri telah memuliakan dan memuji Rasulullah. Kita sudah tahu. Tapi apa? Kita mengambil manfaat dari memuliakan Rasulullah, karena itu harus kita memuji dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau mengatakan, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Wajah fi sahih annahu qala inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Juga terdapat dalam hadis sahih, beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat kalian sebagai dari depan, sebagaimana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang, sebagaimana aku melihat kalian dari depan. Artinya Rasulullah melihat apa yang ada di belakangnya dengan jelas, sebagaimana melihat di depan. Dalam hadis sahih lain itu ketika sahabat mau sholat, kata Rasulullah, sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Fawallazi nafsi biyadihi inni arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sungguhnya demi zat yang di mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku melihat kalian ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Artinya apa? Rasulullah itu melihat dari belakang jelas sama dengan melihat dari depan. Tapi bukan semata empat. Semata empat itu mitos, dongeng. Ini benar-benar matanya tidak ada, tapi seakan-akan di belakang ada spion. Rasulullah di depannya ada spion, melihat apa yang ada di belakang, itu seakan-akan. Nah, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Adakah manusia sama tidak dengan manusia biasa? Ya tidak sama. Manusia biasa tidak diberikan kelebihan yang demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak hadis-hadis lain, di antaranya dalam hadis sahih juga Rasulullah bersabda, utitu mafatiha khazainal ardh. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kunci harta-harta yang ada di bumi, yang ada di perut bumi. Artinya kalau Rasulullah mau kaya, Allah berikan kuncinya. Harta-harta yang ada di perut bumi ini akan keluar untuk siapa? Untuk Rasulullah. Kalau kita dengan penelitian dulu, dengan alat dulu, dengan duit yang banyak baru dibor, atau baca-baca ditarik dulu, misalnya mau narik emas yang keluar tembaga. Kalau Rasulullah tidak susah-susah. Kalau Rasulullah pengen keluar barang-barang yang dari bumi ini semuanya. Bahkan kata ulama, Allah berikan kerajaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Allah katakan sendiri tidak Allah berikan kepada manusia yang lain. Tapi kata ulama ada istitsna, ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Jika Nabi Muhammad meminta, maka Allah akan berikan. Kalau Nabi Muhammad minta lebih hebat dari Nabi Sulaiman kerajaannya, pasukan lebih banyak dari Nabi Sulaiman, dari jin, dari manusia semuanya, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak mau seperti itu. Pilihan Rasulullah hidup sederhana, hidup apa adanya. Kasur itu cuma dari tikar anyaman pohon korma. Tidak seperti kita kasur empuk, kasur kurang empuk sedikit gerutuk. Kasur gerutuk. Rasulullah tidur di tikar. Sampai ketika Rasulullah bangun tidur, itu badan beliau ada bekas dari tikar tersebut. Sampai satu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab melihat itu, beliau meneteskan air mata. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Raja Persia, Raja Romawi, mereka tidur di tempat yang empuk, berselimutkan sutra. Artinya engkau ini seorang Nabi, lebih dari Raja, engkau bisa seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, biarlah mereka mendapatkan senang di dunia, kita di akhirat. Di dunia mereka senang, tidur di tempat yang empuk,
berselimut sutera, tapi di akhirat nanti alas mereka adalah arang dan kayu bakar yang ada di neraka jahanam. Selimut mereka adalah api yang sangat panas. Itu selimutnya mereka nanti di akhirat. Kalau kita di dunia susah, di akhirat kita senang, kata Rasulullah. Pilihan dari beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kemudian dikatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mata illa annahu hayyun hayatan barzahiyatan kamilatan yasma'ul kalama wa yaruddu salama wa tablughu salatan yusalli alaihi wa tu'radu alayya a'mal al-ummah fa yafrahu bi 'amal al-muslimin wa yastaghfiru lil musii'in wa anna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula jasadahu fa huwa mahfuzun min al-afati wal 'awarid al-ardiyyah. Kemudian kelebihan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang disebutkan dalam 3 hadis tadi, juga Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia, sudah wafat, tidak ada yang mengatakan Rasulullah itu masih hidup, tidak ada. Zahirnya Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat. Walau ada sahabat di awal-awal tidak percaya, ya, ada awalnya tidak percaya, bukan tidak percaya, saking mereka tidak menginginkan bahwa Nabi Muhammad itu hilang atau tidak ada di hadapan mereka, meninggalkan mereka. Sehingga timbullah seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya dengan pedangku. Artinya bukan beliau tidak percaya bahwa Nabi Muhammad wafat, akan tetapi saking kuatnya cinta beliau dan beliau tidak ingin ditinggalkan oleh Rasulullah, sehingga timbul karena cinta ini tadi beliau mengatakan, ayo, siapa di antara kalian yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku pukul, akan aku tebas lehernya dengan pedangku. Subhanallah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak mati. Sadar Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi beberapa orang sahabat, bukan 1-2 orang sahabat, ketika Rasulullah wafat, mereka sangat berat dengan kejadian yang seperti itu, sehingga mereka berdoa, Allahumma kuffa basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, butakan mataku sehingga aku tidak melihat selain dari kekasihku Nabi Muhammad. Itu berapa orang sahabat, bukan 1-2, beberapa sahabat minta kepada Allah, Allahumma kuffa basari, ya Allah, butakan mataku hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada, sehingga aku tidak melihat orang lain selain kekasihku Nabi Muhammad. Allah kabulkan doa mereka sehingga mereka buta. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, luar biasa. Artinya apa? Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dunia. Zahirnya demikian. Akan tetapi illa annahu hayyun hayatan barzahiyatan kamilah. Sungguhnya Nabi hidup di kehidupan barzahnya dengan sempurna. Yasma'ul kalam, beliau mendengar pembicaraan. Wa yaruddu salam, beliau juga menjawab salam ketika orang mengucapkan salam kepada Rasulullah di depan kuburannya, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah menjawab, wa alaikassalam ya fulan. Cuma kita punya telinga ini banyak dosa sehingga tidak mendengar salam dari Rasulullah. Berapa banyak daripada aulianya Allah, orang-orang kasih Allah yang dekat dengan Allah, yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, ketika mereka mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah, wa alaikassalam ya syekh, seperti Al-Imam Ali Khalid Hisam.
Seperti Imam Ali halak besar. Ketika beliau sholat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau di luar sholat, beliau mendapatkan jawab langsung dari Rasulullah dan didengar. Waalaikumsalam ya Syekh, kata Rasulullah. Ya mungkin jika kita pakai, jelas bukan mungkin, kalau kita pakai cerita ini sebagai dalil, ya mereka tidak mau menerima. Karena apa? Karena mereka tidak menyaksikan, tidak membuktikan. Dan itu juga ketika dijadikan dalil untuk faham, untuk satu akidah, tidak bisa dijadikan dalil. Oke, sekarang kita melihat daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi yang jelas Nabi Muhammad hidup di kuburannya hayatan barzahiyah kamilah, yasma'ul kalam wa yarudus salam. Beliau mendengar pembicaraan, menjawab salam, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad salawat dari umatnya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Juga dilaporkan kepada Rasulullah perbuatan-perbuatan daripada umatnya. Ketika malaikat melaporkan kepada Nabi Muhammad, fulan ibnu fulan berbuat taat, fulan bin fulan sedekah, fulan bin fulan berbuat baik, Rasulullah senang. Ketika dilaporkan oleh malaikat, misalnya disodorkan oleh malaikat, fulan ibnu fulan tidak sholat, fulan bin fulan bermaksiat kepada Allah, Nabi minta ampun kepada Allah untuk si fulan bin fulan tersebut. Subhanallah. Rasulullah, dengar, Rasulullah sayang luar biasa dengan kita. Sampai beliau di kehidupan barzah beliau pun, ketika beliau tahu kita bermaksiat kepada Allah, beliau minta ampun kepada Allah untuk kita. Nah, ini kalau kita orang yang berakal, maka kita tidak mau ya, untuk menyedih, membuat hati Nabi Muhammad terluka apalagi sedih. Ini kalau kita punya akal. Kalau orang yang membuat Rasulullah terluka atau bersedih, berarti tidak punya akal. Dengan cinta yang luar biasa dari Nabi Muhammad kepada kita Allah, sampai di kehidupan barzahnya pun beliau ketika mendapatkan kabar kita bermaksiat, kita berbuat tidak baik, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa anna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula jasadahu fa huwa mahfuzun min al-afati wal 'awarid al-ardiyah. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi, bagi tanah untuk memakan jasadnya beliau. Begitu juga jasad para nabi. Dalam hadis sahih kita dijelaskan oleh Rasulullah tentang beberapa orang yang mayatnya tidak hancur dimakan tanah atau dimakan bumi. Di antaranya orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, jasad mereka tidak hancur. Jasad para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah karena Allah, jasad mereka tidak hancur. Ini kalau manusia biasa tidak hancur, bagaimana dengan para nabi dan rasul? Nah, jadi mereka, para nabi dan rasul, khusus Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi kepada beliau sebagaimana terjadi dengan para mayat-mayat manusia biasa ketika berada di dalam kuburnya. Kalau kita akan hancur kecuali tulang ekor kita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Arsalan, wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi wala syahidun waliya baliyan wala nabi. Wal jismu yabla, jasad kita ini akan hancur dalam kubur. Ghaira ajbid dzanabi, selain dari apa? Tulang ekor kita. Yang lainnya hancur kalau. Wa ma syahidun baliyan wala nabi. Orang yang meninggal syahid dan para anbiya itu mereka jasadnya tidak hancur. Nah, dikatakan Imam Ahmad ibn Arsalan dalam kitabnya Zubar, ya, dalam kitab Masnun Zubar, karangan beliau. Jadi jasadnya Rasulullah SAW tidak hancur.
Di antaranya hadisnya apa? Wa an Aus ibni Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat namanya Aus. Anaknya bernama Aus juga, bukan Aus minum. Aus juga ada salah satu nama suku Aus ya. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Yaumul jumu'ah. Termasuk apa hari di antara hari di dalam seminggu yang paling afdal adalah hari Jumat. Untuk kita umat Nabi Muhammad. Kalau untuk orang Yahudi hari Sabtu. Untuk orang Nasrani hari Minggu. Untuk mereka. Tapi kita umat Islam khusus di Indonesia mengikuti cara-cara mereka. Saya beda. Sampai kemana? Sampai ke madrasah pun ikut cara-cara mereka. Mestinya kita ini libur hari apa? Jumat. Hari Jumat sekolah. Tapi yang libur madrasah Sabtu, hari Minggu. Kantor-kantor, wow, kantornya Islam, yang punya orang Islam, yang kerja orang Islam. Hari Sabtu, Minggu, libur, Jumat, dan libur, sisipkan sholat Jumat. Kita ini mayoritas, tapi kalah lah. Tapi itu tak berapa kali dulu, setahu kita dulu Jumat libur, madrasah. Tahu orang-orang kerja juga cari duit libur. Sekarang malah getol cari duit tuh hari Jumat tuh banyak pelanggan. Karena saminal khobar, kalau hari Jumat menjelang orang sholat Jumat menjelang jam 12 itu habis yang beli. Datang dari mana-mana. Ya yang datang ini setan berbentuk manusia datang. Makanya awal gantian. Ini Jumat ini ente yang jaga toko. Ana dulu sholat Jumat. Nanti Jumat depan ana yang jaga toko, ente yang sholat Jumat, gantian-gantian. Terus sebelum heboh mazhab Syiah datang di Palembang, nyampe ke Palembang. Setelah Syiah nyampe ke Palembang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wajib sholat Jumat karena imamnya tidak sama dengan imam kita. Ya khair. Hadahu, ini dia kebetulan cocok sama kita. Sehingga dan sholat Jumat lagi. Ya. Kalau kamu ke pasar ini tidak sembahyang Jumat, kalau kita kebetulan sembahyang Jumat Masjid Agung misalnya, dapat dari pasar, kita jengok misalnya, cepat-cepat baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau baca ayat kursi biar tak kena daripada bisikannya. Subhanallah. Min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Di antara hari-hari kita dalam seminggu yang paling afdal hari Jumat. Kenapa sih Nabi mengatakan hari Jumat ini hari yang afdal? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi qabid. Di hari Jumat juga Nabi Adam meninggal. Wa fihi nafkhah. Di hari Jumat juga nafkhah. Yani tiupan sangkakala, artinya hari kiamat itu nanti terjadi hari Jumat. Semua wafi as-sa'iqah, nanti zilzalah, azim, segala macam itu tentang hari kiamat terjadinya di hari Jumat. Fa'akhiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Maka oleh karena itulah perbanyak oleh kalian bersalawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu disodorkan kepadaku nanti, kata Rasulullah SAW. Jadi salawat kita khususnya di hari Jumat, bukan hanya hari Jumat, kapanpun. Terlebih lagi perbanyak salawat di hari Jumat. Kalau hari-hari biasa mungkin kita 100, di hari Jumat kalau bisa 200, 300. Lebihkan salawat kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena nanti hari Jumat disetorkan amal kita. Salawat kita, fulan bin fulan ya Rasulullah, telah bersalawat kepadamu.
Ya sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, oke, waktu salatan alaik, kau qad arimta, ai burida, balida. Mereka berkata, sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami ini akan disodorkan kepadamu, disetorkan kepadamu, sedangkan nanti engkau akan hancur, engkau akan wafat. Nah, engkau wafat dan hancur seperti kami, gimana mau disodorkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah atau bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, Allah haramkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi salawat kalian itu aku terima, kata Rasulullah, dan akan dibalas sama Rasulullah, bahkan dibalas oleh Allah dalam hadis lain. Tadi hadisnya juga ya kita baca kan. Bahkan Imam Suyuti mengarang kitab khusus dinamakan Imba'ul Adhiyah bi Hayatil Anbiya. Nah, kitab beliau yang khusus menceritakan mengenai kehidupan alam barzakh, ya, tentang kehidupan para nabi di alam barzakhnya mereka. Kemudian juga ada beberapa hadis tadi kita bacakan dan kita jelaskan secara ringkas. Di antaranya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum. Tahduduna wa yahdudu lakum. Fa idza ana mitu kana wafati khairul lakum. Turadu alayya a'malukum fa in ra'aita khairan hamidullah fa in ra'aitu khairan hamidullah wa in ra'aitu syarran astaghfartu lakum. Qala al-Haythami rawahu al-Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin sallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Qala ba'dul ulama radda alayya ruhi ay nutqi. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wakala bi qabri malakan a'tahu Allah asma'ul khalaiq fala yusalli alayya ahadun illa yawmal qiyamati illa ablaghani bismihi wa ismi abihi hadha fulan ibn fulan qad shalla alayhi. Rawahu al-Bazzar wa Abu Shaykh ibn Hibban wa lafdhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu asma'ul khalaiq فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة. Ringkas dari 4 hadis ini bahwa hidupnya Rasulullah baik untuk kita, wafatnya Rasulullah juga baik untuk kita. Hidupnya Rasulullah baik untuk kita, wafatnya Rasulullah pun baik untuk kita. Karena sambungan kita kepada Nabi Muhammad tidak semerta-merta diputuskan oleh Allah ketika beliau wafat. Contohnya salawat kita. Ini hadisnya sahih semua. Dikatakan tadi, yang kita bawakan tadi ya adalah hadisnya sahih semua. Bahwa Nabi mengatakan ada malaikat yang Allah wakilkan di kuburanku, dan malaikat ini diberikan oleh Allah nama semua hamba Allah. Tidak satu pun dari nama ini tadi kalau ada yang bersalawat kepada Rasulullah, maka malaikat ini akan berkata, ya Muhammad telah bersalawat kepadamu fulan ibnu fulan, fulan bin fulan, qad shalla alaika, telah bersalawat kepadamu, dikatakan oleh malaikat tadi. Maka fa yusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika ar-rajul bi kulli wahidatin asyra. Maka Allah yang membalas salawat tadi, setiap satu salawat dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali salawat dari kita disebut nama kita. Oleh malaikat disampaikan kepada Rasulullah, Muhammad fulan ibnu fulan bersalawat kepadamu. Nabi menjawab apabila kita ngirim salam, Assalamualaikum. Misalnya kita baca maulid, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah,
Makanya para ulama mengajarkan ketika kita membaca, misalnya di Maulid tadi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bayangkan kita bersolawat di depan kaumnya Nabi Muhammad. Bayangkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau dalam maulid yang lain, Assalamualaikum Zainal. Ini kita Ambiya. Itu mah yang di musiknya yang dihayati, bukan makna salamnya. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Kita bayangkan seakan kita memberi salam di depan makamnya Rasulullah. Rasulullah. Bayangkan. Yakin bahwa Rasulullah menjawab salamnya kita. Cuma kuping kita banyak peka, banyak kena dosa lah, banyak kena dengar riba, ngumpat kita dengar tapi tidak dengar menguping lah, kamu apa? Nah, kalau kuping kita bersih, telinga kita bersih, kita mendengar. Bagaimana para aulia salihun? Berapa kali kita ceritakan Syekh Ahmad Rifai tangannya Rasulullah keluar, kemudian yamina kaita dhabi hasyafati. Keluar tangannya Rasulullah, dicium sama Imam Muhammad. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Mudah menutup harapan. As-saqi baqi, al-mu'ti. Allah terus menerus memberi kita. Apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah juga bisa memberikan kita. Tapi perbanyak selawat. Imam Syekh Ahmad Rifai 70.000 kali sehari. Itu berapa kali sehari? 5 waktu baik kalau habis sholat, sholat, jika hebat selawatnya lah. Tuh Syekh Ahmad Rifai dalam satu riwayat dikatakan 70.000 kali bersolawat sehari. Berapa kali gitu? 1.000? 1.000 nyosok 999. Pakai nyosok pula. Ada perkagum yang begitu. Ya, ilmu syariat dulu belajar ilmu syariat. Jalan ilmu syariatnya, sunah-sunah dilakukan, sholawat dikencengi. Kaki Allah naik ke tingkat dewe. Jadi orang yang mengerti hakikat. Hakikat kita sudah ngerti. Akhirnya kita mengerti siapa hakikatnya diri kita, baru kita mencapai makrifat. Orang zaman sekarang syariatnya jebol, aku punya hakikat. Ada lagi langsung syariat dan nanti langsung makrifat. Makanya ujung-ujung jadi makrifat. Aku syariat dah. Oke, nanti rukun sholat dah tahu. Tidak mau sholat, sudah aku punya hakikat sudah. Wow. Hebat, sholat dah benar. Puasa dah benar. Sedekah jarang. Oke, nanti mau jadi orang yang ngerti hakikat, apalagi mau mengaku menjadi ahlul ma'rifah, ujung-ujungnya seperti sekarang tidak mau sholat. Apa sholat? Kalian itu masih syariat. Kalau kami sudah hakikat, sudah ma'rifat, kami cukup dari hati baik. Alias sudah tak kalau masih bermain banget. Coba bila dia lapar, dia makan sekali pengen apa kau makan dia tak? Apa dah dari hati dia kau makan itu? Tidak kugus dia seminggu, terlete lah. Kamu berliwati kan dia? Subhanallah. Syariat ada tingkatan. Syariat dulu perkuat, amal naik hakikat. Hakikat nanti baru naik makrifat. Sabar. Langsung mau meloncat makrifat. Syariat dan benar langsung hakikat. Ngomongnya juga ngomong hakikat. Kita ini ilmu hakikatnya begini. Tidak tahu sholatnya jebol. Puasanya makan deh. Kamu masih syariat. Tuh hakikat pakai aku makan deh, bukan makan. Nah, yang datang kita dikatakan yang datang di kota ini dulu. Banyak yang hakikat tuh hari ini yang datang ngekor ke lo. Ujung-ujungnya. Nah, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Jalankan syariat, amalkan.
datang sendiri hakikat. Jangan takut, datang sendiri. Ya, datang lewat, nggak usah pakai reportnya. Tapi syariat jalankan, benar-benar. Datang lewat hakikat. Sudah ngerti hakikat, baru nanti kita menjadi ahlul ma'rifah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahwa sekali lagi kita jelaskan, Nabi Muhammad tidak sama dengan kita. Nabi Muhammad zahirnya beliau wafat, zahirnya beliau meninggal, akan tetapi beliau diberikan oleh Allah kemuliaan, yaitu bahwa beliau hidup di alam barzakh. Beliau mendengar kita yang berbicara, menjawab salam, disetorkan atau disodorkan kepada Nabi Muhammad amalnya kita, amal umatnya. Kalau amalnya baik, Rasulullah senang. Kalau amalnya jahat, Rasulullah minta ampun kepada Allah untuk kita yang beramal jahat. Insyaallah. Ini keyakinan kita. Jadi kita mesti tahu ini kedudukannya makhluk. Ya, kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu, insya Allah dengan sendirinya kita akan senantiasa memuji dan mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin.